Saat ini Yesus, saat ini Yesus. Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini kami boleh berkumpul sebagian dari panitia ibadah kenaikan-Mu ke surga. Biar malam hari Tuhan bicara kata-kata dari firman-Mu, kami ingin dengar pesan Tuhan secara khusus. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, shalom, puji Tuhan. Haleluya. Ya, hari ini saya nyaris non-stop, nggak berhenti. Anak saya yang biasanya masuk jam 7, hari ini karena dari Rabu kemarin dia tes akhir semester. Nah, khusus hari ini masuk jam 9. Masuk jam 9, jadi saya antar dia jam 9 kurang seperempat. Dia bilang, "Dek, telat nggak apa-apa, Pak. Ini tes akhir, telat dikit nggak apa-apa." Ya udah. Lalu sampai rumah udah jam 10, jam 10 seperempat saya udah ditunggu. Bu Oni, Pak Christian mau ke Kitik, lalu jemput Bung Daniel. Ibadah di Kitik, dari Kitik pulang 2:30. Saya cepat-cepat pamit karena janji mau antar anak. Saya dan Ibu Oni dan Bu Rita mau ikut ibadah WBI. Pamaringan turun karena dia nggak ikut ibadah WBI katanya. Ya udah, saya bilang, ya udah kali ini Bapak Maringan nggak apa-apa nggak ikut ibadah WBI. Ya, enak gue ikut ya, gitu. Sampai di rumah saya hubungi supir Bapak Hengki, dia bilang bisa antar. Ya udah, ya tenang, berarti saya nggak usah antar anak saya mau pergi. Tiba-tiba dia bilang, "Oh, saya baru jalan pulang dari Kebun Jeruk jam 3. Waduh, terus saya naikin Gojek 80.000 tuh dari sana. Tapi karena hujan juga repot juga, ya udah nggak jadi deh. Ini saya antar. Lalu saya dapat ide, udah janjiin aja nanti kita ketemu di mana. Nanti mobil lanjut, Hengki saya pulang. Jadi saya tadi pulang naik Gojek. naik Gojek. Ya. Jadi saya bilang naik Gokar aja biar aman. Aduh, macet ya saya lihat. Sampai jam berapa nanti di Pondok Daun? Daunnya dari warna hijau nanti jadi kering. Jadi saya naik, kalau ngomong GoFood lagi, biasa saya jarang naik Gojek ya, biasa pesen GoFood gitu. Udah sampai rumah ke sini. Ya, mari kita buka Kisah Rasul pasal 13 ayat 1, 2 dan 3. Kisah Rasul pasal 13 ayat 1, 2 dan 3. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ini mula-mula pertama ya murid Tuhan disebut Kristen, yang artinya pengikut Kristus atau yang gaya hidupnya seperti Kristus, maka disebut Kristen. Sebenarnya Kristen itu adalah ungkapan ejekan sebenarnya, awalnya itu ejekan, kita disebut Kristen. Ada beberapa nabi, jadi zaman rasul-rasul masih ada nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkata Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasalah dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Sampai di situ. Apa yang saya ingin sampaikan dari kisah ini? Ada tiga catatan yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Barnabas ini adalah orang yang pertama-tama menerima Saulus, yang kemudian namanya jadi Paulus. Ini yang pertama-tama.
Ya, Saulus yang kemudian menjadi Paulus ini adalah tokoh yang menjadi penganiaya orang Kristen pada zaman itu. Jadi Paulus ini atau Saulus ini nama-lamanya itu sangat ditakuti. Orang udah jangankan bertatapan muka dengan dia, baru dengar suaranya aja bisa terkecing-kecing mungkin. Ya, bisa ketakutan, gemetar, karena ini orang yang selalu cari di mana orang Kristen berada. Dengan kekuasaannya dia bisa kemana-mana. Lalu dia ketemu dengan Tuhan Yesus, lalu dia bertobat. Ya, dia harus mengalami buta dulu. Dan ketika dia jumpa dengan orang-orang Kristen, nggak ada yang mau terima. Bayangin, nggak ada yang mau terima. Saudara, waduh, saya aja ada beberapa hari yang lalu datang ke sini, mungkin sebulan yang lalu, mau nginep di sini di gereja. Saya bilang nggak ada orang, bapak pendetanya, bapak gembalanya, nggak ada, bapak gembalanya nggak tinggal di sini. Padahal dia lagi berhadapan dengan bapak gembala. Saya baru keluar dari penjara. Saya bingung kemana. Waduh, dengan penjara juga saya mikir dulu kan. Iya. Ya. Bagaimanapun dia baik kan, karena ada latar belakang. Ya kita juga waspada dong, nggak sembarangan terima gitu. Nah Paulus waktu itu ngalami. Mungkin ketika itu dia ke sana, dia dengar orang Kristen sana, dia ketemu, wah orang udah takut duluan, nggak mau terima. Wah jangan-jangan dia lagi drama, pura-pura nih. Ya, jangan-jangan mungkin begitu. Jadi sangat ditakut. Nah lalu kemudian apa yang terjadi? Barnabas lah yang menerima Paulus. Bayangkan dari sekian banyak orang Kristen, Barnabas lah yang mau menerima Paulus. Jadi begini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita dihambat, entah pelayanan, entah karir, ya, entah kesempatan peluang, saya katakan kalau Tuhan punya rencana besar, ya tidak ada kekuatan apapun yang bisa menutupnya. Amin. Tidak ada. Orang mau hambat kita, pelayanan kan, tugas-tugas kita mungkin di gereja, di kepanitiaan, Tuhan bisa tetap laksanakan rencananya. Melalui siapa? Melalui Barnabas. Dibalut melalui Barnabas. Berarti begini, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hidup ini Tuhan bisa bawa Barnabas dalam hidup ini, yang memberikan peluang, memberikan kesempatan, yang mau menerima kita apa adanya, sementara orang mungkin tolak, kita nggak dianggap, kita direndahkan, kita dihimpit, kita ditindas. Tuhan pasti tempatkan ada Barnabas dalam hidup kita ini. Pelayanan. Begitu juga sebaliknya, kita juga jangan menghambat seseorang. Ya. Kalau dia punya karunia, dia punya talenta, dia cinta Tuhan, dia sungguh-sungguh, dia mau melayani, dia mau aktif, dia mau maju di dalam pekerjaannya, di dalam apapun, kesempatan, dan itu mungkin kesempatan itu ada pada kita nggak bisa amat, justru kita mungkin harus tampil jadi Barnabas, jadi penolong. Ada teman kita yang dalam kepanitiaan, memang kita bisa maluin mungkin karena sibuk, ya mungkin kalau waktu mungkin dia butuh waktu 26 jam, kurang 24 jam, lalu dia bingung mengerjakan apa. Nah kita harus tampil seperti Barnabas juga, menolong, membantu, menopang. Apa bisa saya bantu? Ya nggak mau bantu macam-macam. Yang penting lu borong pesanan di kantin gitu ya. Harus kita jadi apa? Barnabas. Yang kedua, catatan saya yang kedua, Tuhan pilih waktu didoakan ya, maka berpuasalah, berdoalah mereka, ayat 3. Dan setelah letakkan atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Siapa? Khususkanlah, dalam ayat 2, Barnabas dan Saulus. Khususkanlah Barnabas dan Saulus. Nggak ada yang protes. Kenapa Tuhan pilih Barnabas untuk menemani Paulus? Kenapa Tuhan
pilih Paulus untuk menemani Barnabas. Kita nggak bikin, mereka nggak protes. Kita pun demikian. Kalau kita punya hati melayani, ya, kita punya hati terlibat dalam kepanitiaan, ya. Kalau Tuhan utus, Tuhan pakai seseorang, kita nggak perlu sakit hati, nggak perlu iri hati. Ya. Berarti memang Tuhan punya maksud untuk kedua. Ya, padahal di situ ada Lukius, ada Menahem, ada Simeon, ya kan? Ada Menahem, ada Lukius, ada Simeon. Mereka nggak iri waktu Tuhan bilang, khususkanlah Barnabas dan Paulus, ya, Saulus, bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka, untuk sebuah tugas yang ditentukan. Jadi kalau kita punya besar hati dalam hidup pelayanan dalam kepanitiaan, ya, kita nggak bisa protes. Kenapa yang jadi WL-nya Ando? Ya kan? Kenapa WL-nya Ando? Kenapa nggak yang lain? Ya kan? Dan WL ada yang lain. Jadi kalau Ando yang WL, waduh, kita pakai zaman lagu-lagu lama dan kidung jemaat. Sebelum Ando keluarkan kidung jemaat, saya langsung keluarkan lagu-lagu daerah. Tapi maksudnya kan pas Bapak ini momennya kita pakai pakaian daerah. Jadi alangkah baiknya lagu-lagu untuk ibadah kenaikan, lagu-lagu daerah dong, lagu rohani daerah, bukan lagu bukan begitu, bukan lagu Sajojo, bukan lagu daerah tapi yang rohani. Masa ya nggak ada sih? Ya, lagu Batak pasti ada, lagu Jawa banyak, ya kan? Padang ada pasti. Ada, ya kan? Kenapa nggak dikhususkan? Kenapa? Bagian dana Bu Ina memang nggak ada orang lain selain Bu Ina. Tuhan tahu khusus. Tuhan tahu khusus siapa gitu. Jadi yang kedua, jadilah pelayan Tuhan yang berbesar hati. Siapapun yang ditunjuk dipercayakan. Kita nggak perlu iri. Kita nggak perlu kenapa kok dia yang dipilih, kenapa bukan saya, yang Tuhan punya rencana ya, semuanya itu. Yang ketiga, tadi dikatakan begini, maka berpuasalah berdoa mereka dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang, meletakkan, jadi diberikan otoritas. Belum boleh pergi berdua, tapi diberikan otoritas. Nah, kita ini semua sudah diberikan otoritas kan. Kita ini sudah diurapi, ditahbiskan di hadapan jemaat hampir setahun. Nah, mari kita gunakan otoritas yang Tuhan sudah percayakan. Waktu zaman pandemi kan kita, waduh, ibadah harus online. Kita nggak siap, bukan gereja kita aja, banyak gereja, bahkan ada gereja yang selama 2 tahun nggak bikin ibadah. Sampai saya bilang, kenapa nggak bikin ibadah online? Gimana ya Pak, satu nggak ada sumber daya, nggak ada orang yang urus. Loh, Ibu Gembala saya lihat suka live di Facebook, saya bilang kenapa nggak dipakai? Umumin aja, semua jemaat buka ya akun Facebook masing-masing. Itu jangan bikin YouTube-nya. Itu tadi saya lihat Ibu Gembala suka ini. Oh iya ya Pak ya. Iya, nggak usah pikirin alat-alat yang canggih, pakai HP. Nggak apa-apa tuh HP kentang. Yang tukang mie ayam di Glodok pakai, bahkan lebih hebatan HP tukang mie ayam yang di Glodok daripada HP Ibu Gembalanya. Nggak apa-apa kok gitu ya. Murah lah. Jadi nggak usah mikir. Itu salah satunya ada banyak. Termasuk gereja kita keluar nggak siap dalam kondisi. Tapi Tuhan munculkan orang-orang yang seperti Barnabas yang memang Tuhan khususkan, ya kan? Anak-anak muda, yang mau anak muda begitu, baru anak muda ada mau kuliah, bingung lagi siapa nih? Gara-gara pandemi kuliahnya nggak perlu keluar kota, nggak perlu, dia udah keluar kota nggak perlu onsite, tinggal
di tempat. Wah, puji Tuhan. Bukan gembala doain supaya yang nggak kuliah, ya kan? Ya kan? Tapi kondisinya begitulah. Lalu ini gimana? Lalu tampillah ya, ada Rian, ada Karen, ada Noel, ya, yang bantu jujur. Waktu itu kan kita, waduh seadanya sebisanya ibadah online tapi pakai gereja. Waduh, kalau saya lihat tuh, kalau lihat itu video yang lama, aduh kadang-kadang saya pikir malu juga ya, negara kacau ini. Ya. Tapi makin hari kan makin rapi, Tuhan kirim. Nah ini tahun ini anak-anak mudanya pasti ada yang mau sekolah, kayak contohnya anak saya lah, mama udah lagi kuliahnya di Jakarta aja. Izinkan lama aku mau keluar kuliah di luar kota gitu kan. Itu baru contoh satu anak tuh. Tapi ada anak-anak muda lain yang nanti juga akan keluar, harus sekolah. Tapi saya percaya Tuhan akan bangkitkan orang-orang baru bagi kita. Amin. Mari kita lakukan tugas kita yang Tuhan percayakan sebagai panitia. Ya, lakukanlah apa yang kita bisa. Kita dukung teman-teman kita, nggak perlu banding-bandingkan. Kenapa dia akan begini? Nggak usah banding-bandingkan. Ya, kita lakukan bagian kita dan kita dukung teman-teman kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapa di surga, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Malam ini kami boleh menerima berkat Tuhan, pesan Tuhan. Kami belajar dari pengalaman para rasul di jemaat mula-mula. Semua boleh ada karena anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Gembala untuk firman-Nya. Ya. Kita akan masuk dalam pokok doa syafaat. Pokok doa yang pertama nanti Bina 1 dan 2. Untuk pokok doa yang ketiga dan 4 Bapak Gugus. Untuk pokok doa yang kelima dan 6 Ibu Mayheni ada di grup panitia.